sore. Pada hari ini kita akan melaksanakan materi refleksi ke-6 dengan judul membahas atau diskusi terkait tentang Kerajaan Muna yang ada di Kabupaten Muna. Nah, di samping saya ini Pak Dr. Abdul Rahman SOS MSI. Beliau sebenarnya bukan pakar ahli budaya, namun beliau sedikit memahami tentang cerita dari Kerajaan Muna ya. Nah, inilah yang nanti akan menjadi materi kita, diskusi kita beberapa menit. Sekaligus mungkin harapan saya mungkin ada 1-2 orang lah yang bertanya nanti apa sih hubungan atau keterkaitan antara Muna dan suku Buton yang kemarin kita kunjungi. Baik, mungkin pembukaan itu saja dari saya. Selebihnya saya serahkan ke Pak Rahman. Mungkin akan bercerita secara ringkas terkait tentang Kerajaan Muna yang ada di Kabupaten Muna. Oke Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Kita memberikan apa namanya, sebenarnya bukan kesempatan, tapi sebenarnya ini kandang paksa yang diamanahkan kepada saya untuk menyampaikan materi refleksi ke-6 program sekarang sebelum saya masuk bercerita singkat, walaupun saya bukan pakar dari Kerajaan Muna, tapi saya memberikan apresiasi selama keberadaan adik-adik mahasiswa di Sulawesi Tenggara, Kota Kendari khususnya, dan Universitas Muhammadiyah Kendari kurang lebih 3 bulan kali ya, 3 bulan lebih menjelang 4 bulan. Bukan saya melaksanakan program ini, tapi sebenarnya saya yang paling merasa capek dengan program ini setelah melihat aktivitas yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa. Jadi program ini menurut saya berat, mungkin karena sesuai dengan kondisi fisik, umur. Mungkin adik-adik di sini umurnya mungkin ya paling 19, 20, mungkin paling tua 22 tahun. Kalau kita ini kan kegiatan ini sebenarnya sudah pernah kami lalui juga ketika kami masih bergelut di dunia mahasiswa, paling sekitar 23 atau 24 tahun yang lalu, mungkin di sini belum lahir. Kami sudah melaksanakan program seperti ini, meskipun dikemas dengan situasi dan suasana yang berbeda. Saya salut ya, atas kerja keras, kemudian semangat, kemudian interaksi dan kebersamaan adik-adik mahasiswa pertukaran mahasiswa merdeka di Universitas Muhammadiyah Kendari. Baik, saya akan bercerita sedikit sesuai topik yang diberikan. Nah, ini minggu lalu saya diberikan kesempatan kepada Pak Suharto untuk memberikan refleksi tentang Kerajaan Muna. Saya bilang saya bukan pakar, tetapi hanya mungkin dilihat karena saya orang Muna ya, saya cerita singkat-singkat saja. Ya, sebenarnya secara historis ada beberapa pakar atau ahli budaya yang berbeda pendapat mengenai Muna dan Buton. Ada yang mengatakan bahwa Muna dan Buton itu adalah satu kerajaan, satu silsilah dan bersaudara. Nah, seperti itu. Tapi ada juga yang membantah tentang hal itu. Tapi lebih banyak yang setuju. Jadi saya ambil yang setuju saja bahwa Muna dan Buton itu bersaudara. Hanya yang menjadi perdebatan adalah yang mana yang kakak dan mana yang adik. Ini belum terselesaikan sampai sekarang, mungkin Pak Suharto belum terselesaikan. Versi tokoh lain mengatakan bahwa Muna itu adik, Buton itu kakak.
Tapi versi yang lain juga mengatakan bahwa Muna itu kakak, Buton itu adik. Ada juga versi yang mengatakan yang menyetujui kedua-duanya, oke, Muna adik, Buton kakak. Tapi ada juga pakar yang mengatakan Muna laki-laki, Buton perempuan. Tetapi ada juga pakar yang tidak mau mengatakan bahwa Muna laki-laki, Buton perempuan. Sebaliknya Buton itu laki-laki dan Muna itu perempuan. Sebenarnya silang pendapatnya di sini. Tetapi antara Muna Buton kemudian menyeberang ke Kendari itu sebenarnya punya tali kekerabatan yang erat. Nah, kalau di Muna disebut dengan namanya Laki Laponto, sementara di Buton itu disebut dengan Muhum. Makanya ada namanya Pelabuhan Muhum sekarang itu. Nah itu semua saudara. Yang makam kemarin kalian datangi Di Kendari namanya Halu Oleo. Halu Oleo itu dalam bahasa Tolaki, Halu itu 8, Oleo itu hari. Jadi 8 hari. Cuma itu saja secara singkat yang saya. Tetapi kedekatan histori antara suku Muna, Buton, dan Tolaki itu sangat dekat untuk dalam wilayah Sulawesi Tenggara. Nah, di luar dari Sulawesi Tenggara, antara Buton, Muna, Bugis, Makassar, dan Tolaki memiliki keterkaitan erat. Di mana buktinya? Misalnya kalau versi Bugis yang namanya Kerajaan Bone itu mengatakan, dan itu sudah 3 tahun lalu, Bupati Bone sendiri mengakui bahwa Bone itu bersaudara dengan Buton, dan itu bupatinya sendiri yang mengatakan seperti itu, dan itu sudah diakui. Nah, tetapi ada persilangan pendapat. Nah, Bugis Buton itu sudah dikatakan bersaudara. Di Muna itu tidak masuk dalam cerita sejarah dengan Bugis. Hanya cerita-cerita konon di belakang hari ini, tapi mungkin sekitar ratusan atau sekitar 500 tahun yang lalu tidak ada. Begitu pula dengan Tolaki. Tolaki ini menurut buku yang saya baca, saya juga tidak terlalu ahli dari itu, memiliki keterkaitan erat dengan misalnya dari aspek filosofi kehidupan, dia memiliki keterkaitan erat dengan Toraja. Ada beberapa pakar yang mengatakan seperti itu yang saya kutip. Kemudian memiliki keterkaitan erat dengan suku Dayak di Kalimantan. Seperti itu. Jadi itu dari proses asimilasi budaya dan mata pencaharian itu bisa kita lihat. Nah, makanya ada beberapa pakar yang mengatakan bahwa di mana ada pohon sagu berarti ada keterkaitan erat dengan suku Tolaki. Itu versi. Nah, kita tidak bisa mengatakan bahwa ini benar atau tidak, tapi ini pendapat orang yang kita hargai seperti itu. Tapi untuk membuktikan secara itu harus melalui pendalaman itu. Maknanya adalah di zaman dahulu, oke, kita bisa perdebatkan ini, tapi di zaman sekarang kita adalah NKRI, nasionalisme seperti itu. Jadi mahasiswa sebagai gerbong terdepan masyarakat bangsa dan negara, ya, inilah yang dari aspek budaya jangan dibesar-besarkan, ditonjolkan yang baik-baiknya, tetapi yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan harus dibuang. Karena pada prinsipnya kalau kita kembali kepada penciptaan langit dan bumi, sesungguhnya kita adalah sama semuanya, ya. Dari leluhur kita, dari nabi kita yang diutus oleh Tuhan yang Maha Esa di muka bumi ini bersatu, ya, berkolaborasi sehingga terciptalah generasi kita sekarang yang namanya generasi Homo sapiens, artinya manusia cerdas. Jadi tidak bisa lagi misalnya sekarang sudah barang klasik kalau kita mengatakan saya lebih baik dari kau atau kau lebih baik dari saya, atau agama ini lebih baik daripada agama ini, suku ini lebih baik daripada suku ini. Itu anggapan klasik dan tidak boleh kita besar-besarkan apalagi dalam kalangan akademisi. Nah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Jadi mari kita jalin persatuan dan kesatuan dimulai dari pertukaran mahasiswa merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi sedikit pengantar dari Rahman terkait tentang keterkaitan antara suku Muna dengan suku-suku yang lain yang ada di provinsi Sulawesi Tenggara.
sehingga tidak terasa ya, materi-materi kita ternyata di suku Muna ini dia sudah bisa menjadi satu penghubung ya dari suku-suku yang lain, seperti tadi yang dijelaskan suku Buton dengan suku Bugis itu. Terus Polaki ternyata ada Torajanya, ada suku Dayaknya, itu berdasarkan pendekatan parameter itu, baik itu parameter dari segi makanan, dari segi fisik ya, seperti disampaikan Pak Ramlan. Sehingga tadi Muna itu disampaikan yang mana kakak, yang mana adik, yang mana cewek, yang mana laki, seperti Pak Rahman, dan itu sampai sekarang belum tuntas karena mereka menggunakan metode yang berbeda cara pendekatannya ya. Dan banyak juga penyebaran suku sebenarnya. Dari Tolaki itu dia mekar menjadi misalnya ada Mekonggak, ya, kemudian ada Wawoni, itu suku juga. Suku Wawoni. Jadi sebenarnya di Sulawesi Tenggara ini paling banyak suku. Ya, ada suku Kobayena, itu termasuk dalam rumpun Tolaki. Itu ada beberapa pakar yang mengatakan seperti itu. Jadi banyak sekali suku, bukan cuma Buton, Muna atau Tolaki. Itu hanya suku yang besar. Suku yang besar, tetapi masih ada juga suku yang diakui, misalnya suku Wawoni, Moronene, Cia-Cia, Landawe. Jadi jumlah suku yang ada di Sulawesi Tenggara itu 225 kalau nggak salah. lebih. Itu berbeda semua bahasa, berbeda juga adat istiadatnya. Nah, namun selama ini yang kita kunjungi itu, yang kita datangi itu adalah salah satu kelompok suku-suku besar yang ada di Sulawesi Tenggara. Terakhir yang Muna ya. Jadi di Buton itu sudah mewakili juga yang Muna kemarin, hanya karena persoalan waktu kita karena sudah dibatasi ya sesuai dengan kalender akademik, biaya juga kita yang sudah dibatasi, maka dari itu ya cukup Pak Rahmannya saja yang sebagai perwakilan untuk refleksi terkait tentang suku Muna. Sebelum saya akhiri refleksi 6 ini, saya persilakan kepada adik-adik beri waktulah sekitar 1 atau 2 menit yang ingin bertanya, silakan. Oke, dua pertanyaan aja ya. Oke. Ya, silakan Mita. Langsung saja, terima kasih atas kesempatannya Pak. Kalau di Bugis itu kan Pak, kalau misalnya nikah kan ada uang panainya atau apa segala macamnya kan Pak. Kalau di Muna sendiri itu gimana? Bisa langsung dijawab saja Pak. Uang panai ya. Ya, perkara uang panai kan kalau kita simpelkan kan Apakah poligami juga ya? kan ya secara umum ada juga ya, secara umum ada, hanya memang persoalan tingkatan apa namanya penyebutan nominalnya itu besarannya itu tergantung ya, tergantung. Kalau kita mau sebenarnya kalau kan 350 ya secara nasional sama saja ya, 350.000 itu sudah angkanya kan embel-embelnya yang banyak ya. Jadi kalau pertanyaan dari saudari Wita tadi mengatakan uang panah itu sama ada, tetapi di sini kan ada karakteristik sosial budaya. Persoalan besaran uang itu sebenarnya persoalan di ucapan ketika misalnya bahwa ada misalnya ya. Tetapi kalau dalam hati sudah ya, bisa saja misalnya orang mengatakan uang panah 100 juta, tapi bisa saja mungkin cuma 20 juta, hanya persoalan sosial saja. Seperti itu. Jadi uang panai ada juga. Tidak ada perbedaan, hanya perbedaan itu saja. Persoalan nominalnya. Sama juga kalau misalnya Tolaki. Ya, sama juga. Malah kalau di Tolaki lebih kompleks lagi, ya. Sebelum pesta ada dulu perang pestanya dan itu menghabiskan biaya. Tetapi sebenarnya ini komunikasi kedua belah pihak. Tidak ada masalah. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Kalau kakak saya kan menikah dengan orang Bugis, ya seperti itu. Tapi kalau di keluarga saya tidak memberatkan orang. Prinsipnya kalau dia sudah suka sama suka, ya ada saksi, ada penghulu, kemudian uang adat sudah terpenuhi secara nasional dan secara adat, tidak ada masalah. Karena secara nasional itu paling tinggi 350.000 uang nikah. Kalau tidak percaya tanya saya di KUA, kan seperti begitu.
Jadi persoalan nominal itu dari karakteristik orangnya saja. Tidak mematok. Tapi penyebutan untuk diketahui halayak itu kan gitu. Tapi sebenarnya apa yang disebut di keramaian itu belum tentu sesuai dengan tergantung kondisi. Saya bisa mengatakan, katakanlah misalnya saya punya adik perempuan, lamar adik saya 50 juta, itu supaya kedengaran orang. Tapi sebenarnya biasanya mungkin 20 atau 10 Hanya juta sekedar diketahui dia perdengarkan. Mungkin seperti itu mungkin gitu. Oke, berikutnya Ginting yang terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mungkin kita ketahui bersama bahwa memang menjadi pro dan kontra masalah adat, terlebih untuk saya masalah data karo dan karo itu pun sama seperti sini Pak, mungkin terjadi. Nah, tadi kan Pak memberi solusinya bahwa memecahkan masalah tersebut kita harus melakukan screening. Terus yang kedua Pak, kemarin di museum itu saya baca Pak tata cara penyelesaian permasalahan di suatu adat. Kemarin di museum itu suku Tolak itu menyelesaikan masalah itu dengan mosehe. Jadi ketika mosehe itu berbicara, nah baik dia hukum maupun tindakan lainnya itu akan selesai di kegiatan mosehe tersebut di adat Tolak. Nah, apakah di suku Muna juga terdapat penyelesaian masalah seperti itu juga Pak? Kalau tempat saya namanya Purpursage. Jadi sebelum ke polisi itu Pak, alangkah baiknya diselesaikan secara adat gitu Pak, konflik tersebut Pak. Pentingnya sama juga soal masyarakat Muna. Kalau di Tolak itu sebenarnya bukan mose, ada namanya kalau Salah. Itu lagunya siapa? Sukiria ya. itu penyelesaian adat yang bisa di apa namanya diselesaikan di lembaga adat. Jadi sebenarnya bijaksana di situ. Jadi sebenarnya langkah seperti itu secara umum di Sulawesi Tenggara, bukan saya menyebut apa, bukan saya menyebut lebih baik daripada yang lain. Di Sulawesi Tenggara adatnya ada tidak pernah memberatkan, tidak pernah menyulitkan. Suku Buton, suku Muna, suku Tolak, Wawoni, Moroneni tidak pernah memberatkan. Ketika masalah adat seperti ini dibicarakan di masalah adat, persoalan materi bukan. Dan kalau saya melihat garisnya antara Buton, Muna, Tolak, Wawoni, Moroneni, di Tolak lebih paripurna, malah ada lembaga kalau Sara yang lebih. Artinya kalau Sara ini kalau saya bisa paham menyelesaikan sesuatu masalah yang rumit menjadi mudah, ya. menjadi mudah, dan itu kepada di Muna juga, di Muna hanya meskipun melalui jalur yang berbeda tapi sebenarnya tujuannya sama. Tata caranya sama ya. Hanya bedanya itu kan karakteristik, ada yang keras, ya, ada yang sulit, ada yang jalannya berliku-liku tetapi sebenarnya sengaja dibuat berliku-liku tapi sebenarnya tidak. Jadi kalau Ginting di Sulawesi Tenggara saya jamin kalau masyarakat Sulawesi Tenggara secara umum berbeda dengan, dan ini saya katakan khususnya dengan tesis yang kita teliti bahwa masyarakat di Sulawesi Tenggara itu lebih bijaksana. Dia keras tetapi kalau sudah didekati secara manusiawi tidak benar. Jadi makanya kalau di Sulawesi ini kan ada banyak ya, ada Sulawesi Selatan, ada Sulawesi Tenggara, ada Sulawesi Utara, ada Sulawesi Tengah, ada Sulawesi Barat, dan mungkin nanti kalau mungkin lagi berdasarkan hasil pengamatan saya secara kasat mata bahwa di Sulawesi Tenggara itu yang paling ringan, yang paling silakan dibanding-bandingkan ya. Ketika orang sudah masuk di kota Kendari, watak yang tadinya jadi keras bisa jadi lembut. Dan saya tambahkan, saya kasih contoh. Saya kemarin yang pernah ceritakan satu dua orang waktu saya
Ini satu contoh masalah. Si Ginting, katakanlah dia untuk sumpah mati sama si Wika. Si siapa contoh lagi? Arek Nusan Ciwirda. Wirda. Atau siapa lagi? Rizky sama Kalista. Siapa lagi sama? Penasaran. Sama Malau sama Valen. Ini contoh ya. Contoh aja. Terus si Kasran datang ke rumah atau yang laki-laki ini kan datang ke rumah si perempuan. Perempuannya udah suka dia. Apa nih? Gitu kan? Jadi cinta ini seakan goyang ya. Tapi laki-laki nggak putus asa. Dia karena cinta mati kan. Pokoknya ini adalah jodoh saya. Dibawa lari. Pernah dengar kata bawa lari? Perempuannya bukan lari sore, tapi memang dibawa lari ke imam begitu atau di mana lah ya tempat sebagai wali kan begitu. Bukan imam. Nah, yang tempatnya apa meminta saran atau orang tua wali itu mengundang untuk adat. Dan kemarin kalau yang laki itu ada yang ini kalau Muna juga sama ya, Muna juga gitu. Setelah itu yang si anak perempuan ini dilarang ke rumahnya. Yang datang ini itu adalah kalungnya adatnya. Bapaknya kan geram kan, pasti jengkel lah. Kurang ngajar sudah saya usir anak saya dibalari lagi. Gaya dompet kosong gitu lah. Setelah itu datang adat kan, nggak boleh dia marah. Ini kalau sudah dibalar harus dinikahkan. Karena kan otomatis kalau sudah berduaan kan, ya walaupun mungkin tidak terjadi apa-apa, tapi persepsi orang itu sudah terjadi. Maka laki-laki itu harus tanggung jawab untuk menikah. Nah ini salah satu contoh tadi. Sebesar apapun masalah itu, jika diselesaikan secara adat, maka yang bersangkutan itu harus tunduk. Satu contoh hanya persoalan menikah. Banyak masalah kriminal yang lain. Namanya masalah antara pimpinan daerah itu, pejabat tinggi kan, sama-sama pejabat tinggi. Itu diselesaikan juga lewat itu kan tadi. Jadi tidak boleh. Apalagi kalau hanya persoalan kuliah. Oke ya, mungkin gitu contohnya tadi Ginting. Tapi mungkin maksudnya Ginting kalau misalnya keturunan bangsawan. Makanya tadi dari awal saya bilang saya sekarang tidak mengambil bangsawan. Oh ya, ada. Saya tidak, misalnya kalau dia keturunan raja harus begini. Saya sekarang Akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam. selamat sore untuk kita semua.